biasanya yang kita gunakan adalah nama belakang. Sebetulnya sih secara teori lebih tepatnya bukan nama belakang yang kita ambil, tetapi nama keluarga atau family name. Jadi seperti kalau di Indonesia tidak semua orang mempunyai family name, tetapi dari suku-suku tertentu mempunyai itu family name ya. Seperti ada Sembiring, kemudian ada apa? Apa lagi ya? Sigar lagi barangkali ya. Ada lagi beberapa orang Indonesia mempunyai nama keluarga. Jadi kalau Anda mengutip, itu yang dipakai adalah nama belakangnya. Oke, nanti perhatikan waktu membuat kerangka pemikiran. Kita akan coba bahas minggu depan, kita lihat ya kerangka pemikiran. Kalau ada yang salah tulis nanti saya tunjukkan nih yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Tapi ini secara teorinya sudah saya sampaikan. Jadi Anda tuliskannya itu berdasarkan misalnya kalau saya Santi Paramita, maka Anda katakan menurut Paramita tahun berapa. Tahun itu terkait dengan tahun publikasi yang Anda kutip dan Anda gunakan rujukan. Tapi kalau saya menulisnya berdua, misalnya Santi Paramita dengan Ferry Kavita Sembiring misalnya, atau Ferry Kavita Madalena Sembiring, maka Anda boleh mengutipnya menurut Paramita dan Sembiring tahun sekian. Jadi ikuti ya saudara. Tapi kalau saya bertiga, misalnya Santi Paramita, Ferry Kavita, Magdalena Sembiring dengan Yadi Ernawadi misalnya, Anda mengutipnya adalah menurut Paramita dan kawan-kawan. Jadi kalau lebih dari 2, Anda tidak sebutkan namanya satu-satu. Ya, 3, 4, 5 penulis, Anda tulisnya hanya satu saja yang awal, tapi nama belakangnya, kemudian tulis dan kawan-kawan. Kalau bahasa Inggris itu nulisnya et.all, et al, dan kawan-kawan artinya. Jadi kalau Anda kutip dari jurnal asing, ya gunakan et al. Kalau jurnalnya dari jurnal Indonesia dan kawan-kawan. Kemudian diakhiri dengan tahunnya. Nah, yang penting juga, nanti Anda cek yang sudah Anda kerjakan, itu kalau Anda mengutip dari buku teks atau textbook, bukan dari jurnal, itu harus ada halamannya. Misalnya menurut Kotler tahun 2016, misalnya halaman 23. Halamannya itu pakai titik 2. Dalam kurung 2016, titik 2, 23. Oke. Atau misalnya menurut Yogianto atau menurut Tandelilin, kalau di keuangan kita biasanya itu ya. Menurut Tandelilin tahun misalnya 2015, atau titik 2, 12. Berarti dari buku Tandelilin yang terbitan tahun 2015 di halaman 12. Kalau di mana MO biasanya Heiser gitu ya. Menurut Heiser tahun berapa, titik 2 berapa. Nah, pada saat membuat kerangka pemikiran, itu Anda boleh menggunakan kutipan langsung. Kutipan langsung itu definisi teori yang disampaikan oleh ahli, Anda tidak boleh merubah sama sekali. Tidak boleh menambah satu kata pun atau mengurangi satu kata pun. Gitu ya, misalnya pengertian manajemen keuangan menurut gitu. Atau pengertian manajemen sumber daya manusia menurut siapa ya kalau bahasa SDM? Simamora barangkali? Yang terbaru siapa ya? Saya nggak ngikutin SDM. Misalnya segitu. Nah, itu kalau Anda kutip, itu Anda awali dengan kutipan di atas ya, titik 2 di atas, terus kalimatnya disebut, tutup lagi dengan titik 2 lagi di akhir. Kalau lebih dari 2 baris, maka Anda bikinnya dalam sistem blok. Sistem blok itu adalah penulisannya, saya kasih contoh aja, barangkali ya. Kita coba, ada nggak yang punyanya orang lain ya? Bentar.
Kali ini agak bagus ya. Bentar. Oh, nggak yang seru ya? Sebentar. Ya, sambil saya mencari filenya, saya jelaskan lagi bahwa jika definisi atau kutipan langsungnya lebih dari dua baris, maka Anda buatnya dalam sistem blok. Sistem blok itu maksudnya adalah kalimat itu dibuat menjorok ke kanan ya, 5 ketuk ke kanan, dan kemudian dibuat dalam 1 spasi, meskipun tulisan lainnya dalam 1,5 spasi atau 2 spasi. Gitu. Kemudian kalau yang paling bagus adalah Anda membuat parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase itu Anda membaca beberapa teori yang disampaikan para ahli. Misalnya di manajemen keuangan, Anda membaca teori dari Tandelilin, Anda membaca teori dari Yogianto, misalnya ya. Kemudian Anda juga membaca teori-teori yang disampaikan dalam beberapa jurnal. Kemudian itu dituangkan sendiri dalam kalimat Anda, gabungan pendapat orang-orang tadi, jadi menggunakan kalimat sendiri. Sehingga nanti di akhir Anda bisa katakan, misalnya apa ya, Anda jelaskan secara misalnya apa ya, kalau di keuangan itu misalnya saham merupakan surat berharga yang seringkali digunakan sebagai salah satu investasi oleh para investor. Untuk menentukan saham mana yang terbaik, investor bisa menilainya berdasarkan return dan risiko, misalnya seperti itu. Nah, Anda membuat kalimat-kalimat itu berdasarkan Anda tuangkan dalam kalimat sendiri, kemudian di belakangnya jangan lupa tetap sebutkan sumbernya. Jadi itu misalnya sumbernya dari Tandelilin, tahun berapa, dari siapa tadi, koma, terus misalnya Jogianto, tahun berapa, koma, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Anda merangkum, apa yang Anda tuangkan itu rangkuman dari beberapa pendapat. Itu dikatakan sebagai parafrase. Ini yang paling bagus, saudara, yang tingkat ilmiahnya tinggi adalah yang menggunakan parafrase. Gitu ya. Jadi, dan ini akan menghindari dari plagiarisme. Karena gunakan kalimat sendiri. Kalau kutipan langsung, itu biasanya kita kena plagiarisme. Meskipun kalau di jurusan manajemen dan jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani, plagiarisme itu masih diizinkan sebesar 40%. Dengan asumsi 40% itu adalah kutipan-kutipan teori tadi yang sama. Kalau pembahasan sebaiknya jangan sama, gunakan kalimat sendiri. Gitu ya. Parafrase itu penting. Tulisnya parafrase gitu ya, parafrase. Nah, selanjutnya adalah kita bisa juga membuat
teori. Jadi Anda mengambil teorinya si A dan teorinya si B, kemudian Anda buat teori sendiri, di mana teorinya si A itu ada kekurangannya, tetapi kekurangannya itu bisa ditutup oleh teorinya si B. Jadi Anda benar-benar menggabungkan teori si A dan si B menjadi satu teori baru, begitu ya. Ini dikatakan sebagai konstruk. Ingat ya saudara, ada konsep, ada konstruk. Kalau konsep itu sama dengan teori ya, yang disampaikan para ahli. Konstruk adalah teori-teori yang dituangkan kembali oleh penulis mengacu pada teori-teori yang sudah ada. Kalau parafrase adalah kalimat yang, atau bisa kalimat, bisa paragraf ya, yang dituangkan oleh penulis atau peneliti berdasarkan beberapa referensi yang dituangkan kembali dalam gaya bahasa peneliti. Oke, bisa dibedakan saudara? Bedanya antara konsep, konstruk, dan parafrase. Ini masih pada bergabung kan? Masih, Ibu. Masih, Ibu. Masih, Ibu. Masih, Bu. Masih, Ibu. Oke, saya khawatir jaringannya bermasalah ya, karena musim hujan seringkali jaringannya juga bermasalah. Baik, jadi di bab 2 itu nanti Anda perhatikan, Anda bisa melakukan kutipan langsung. Kalau kutipan langsung, jangan lupa ada tanda titik 2-nya di atas dan di akhir kalimat. Tidak boleh ada kata yang diganti. Tapi Anda bisa juga membuat konsep baru berdasarkan gabungan dari 2 konsep atau 3 konsep. Itu disebut sebagai apa tadi? Kalau Anda menggabungkan konsep-konsep yang sudah disampaikan para ahli, kemudian Anda gabungkan membentuk konsep baru, disebut apa tadi? Konstruk, Bu. Konstruk, Bu. Oke. Tapi kalau Anda membuat kalimat atau dalam bentuk paragraf yang berisi pendapat Anda setelah membaca beberapa referensi, beberapa literatur, itu disebut apa? Parafrase. Baik konsep, konstruk, maupun parafrase, Anda wajib menuliskan sumbernya. Begitu ya? Bedanya penulisan jurnal dengan kutipan ya. Bedanya kutipan jurnal dengan kutipan buku textbook. Di mana tadi bedanya? Di mana bedanya? Merina bergabung nggak? Iya, Bu. Ya, bedanya di mana Merina? Merina udah ya tadi ya? Iya, Bu. Sudah pernah saya tanya ya? Sudah, Bu. Muhammad Al-Farisi kalau gitu, Muhammad Al-Farisi. Bergabungkah? Muhammad Al-Farisi? Muhammad Al-Farisi. Ini kalau tidak komunikasi saya anggap tidak hadir ya. Ibu, maaf tadi sinyal. Oke. Dari tadi Bu, sinyalnya gangguan terus. Oke, silakan dijawab. Muhammad Al-Farisi, silakan dijawab pertanyaan saya. Dari tadi tuh putus-putus Bu, jadi nggak kedengeran pas Ibu jelasin. Di saya bagus tuh jaringan Anda, kan di sini terdetek ya, yang terputus-putus maupun tidak, di kami bisa didetek. Jadi saat ini baik-baik saja kok jaringan Anda. Pertanyaan saya adalah, apa perbedaannya, bagaimana perbedaan penulisan kutipan yang bersumber dari buku teks dan jurnal? Gimana Muhammad Al-Farisi? Ini baik-baik aja kok jaringan Anda. Jadi mahasiswa kalau kuliah daring, pinter aja ya cari argumen. Cari alibi. Alibinya selalu jaringan yang disalahkan. Anda boleh ketikkan Muhammad Al-Farisi. Tolong sampaikan temannya lewat grup Muhammad Al-Farisi, ditunggu jawabannya melalui chat. Gak tahu Bu, saya jawabannya Bu. Oh, nggak bisa jawab. Ya sudah. Berikutnya Mulfa Deliana.
Mulfa Deliana. Tadi udah ya? Kayaknya Anda Udah, lagi. Ibu. Oke, Novi. Novi Nur Fadila. Iya, Ibu. Udah pernah jawab belum tadi? Belum ya? Belum ya? Bu. Udah. Udah yang pembicaraan. Iya. Kalau Novianto Bayu? Hadir, Bu. Ya, silakan Novianto. Gimana bedanya menulis kutipan buku dengan jurnal? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau yang yang di jurnal dari kalau misalnya lebih namanya pakai nama keluarga dulu, Bu, dari nama belakang. Oke. Kalau lebih dari kalau 3 atau lebih menggunakan nama belakang dilanjut dan kawan-kawan. Kalau Oke. dari textbook ditulis et al gitu, Bu. Et al itu sama dengan dan kawan-kawan, tapi Iya, penulis Bu. asing. Dan kawan-kawan dengan et al itu sama, tapi et al itu kalau penulisnya penulis asing, jurnalnya jurnal asing. Sama sebetulnya maknanya. Kalau buku tadi bukan itu cirinya. Nuri Nurjana bisa tambahkan yang disampaikan Novianto? Iya, Ibu. Kalau buku gimana tadi cirinya? Kalau setahu Nuri yang tadi Ibu dengar itu, kalau misalnya pengutipnya nama itu kan pasti nama belakangnya dulu yang dipakai. Ya, Ya, baru itunya. Terus kalau misalnya yang lebih dari 2, berarti pakai misalnya Ibu, misalnya nama Ibu Paramita dan Ibu Verika berarti Paramita dan Sembiring, misalnya seperti itu. ya itu yang jurnal. Ya, Kalau buku gimana? eh, kalau yang buku Nuri cuma ingetnya yang itu, Bu, yang namanya di belakang, maksudnya nama belakangnya itu jadi ada di depan gitu, Bu. Oke, paling tidak masih mendengarkan nih ya. Anda yang mendengarkan dengan yang tidak terlihat sekali. Kalau yang tidak bisa jawab sama sekali itu saya ragu itu ya, mendengarkan atau tidak. Atau mendengarkan tapi nggak fokus. Baik, coba Ranti Widi, bisa nggak? Kalau buku cirinya di mana tadi? Kalau buku, misalkan menurut Kotler tahun 2011, gitu Bu. Ada lagi tadi cirinya gimana? Ada yang tahu saudara? Ada yang ingat penjelasan saya? Kalau yang lebih dari Halamannya, Bu. baris pakai blok gitu bukan, Bu? Pakai halaman ya, Rifki tadi yang masih ingat. Ya betul ya. Kalau buku harus cantumkan halamannya. Misalnya menurut Kotler 2016.2.16. Berarti itu di halaman 16. Betul ya, ciri-ciri buku harus ada halamannya. Kalau yang diketik dalam sistem blok itu, kalau kita mengutip lebih dari 2 baris. Gitu ya, oke. Masih ada yang menyimak juga ternyata ya, sampai detailnya. Nah, kalau Anda mengutip buku, tetapi penulis asing yang sudah di Indonesia kan gimana tadi mengutipnya? Terjemahkan oleh Ya, Misalnya, Bu, kayak menurut Hasibuan yang diterjemahkan oleh tim Salemba, itu bukan, Bu? Hasibuan itu udah orang Indonesia, nggak usah diterjemahkan lagi, Amalia. Apa Hasibuan orang Heiser, Bu, Amerika ya? misalnya. Oh, misalkan kalau misalkan dari yang luar, Bu, diterjemahkan oleh tim Salemba 4, gitu kan, Bu? Iya, siapa misalnya? Misalnya Kotler, Bu. Oke. Atau misalnya menurut Kotler yang diterjemahkan oleh misalnya Handoko, misalnya namanya Budi Handoko gitu. Mohon maaf sebentar ya saudara, saya ambil charger, baterainya habis nih. Nah. Kalau kutipan dalam kutipan, apa yang dimaksud kutipan dalam kutipan? Ada yang bisa jelaskan nggak? Kalau kutipan dalam kutipan, ada yang bisa jelaskan? Kutipan dalam kutipan. Bu, mau coba jawab. Silahkan, Rifki. Mungkin kalau dari yang saya tangkap, kalau kutipan dalam kutipan itu, misalkan di satu buku itu ada kutipan, misalkan kita bikin karya ilmiah. Ya, kemudian?
Misalkan bukunya Rifkinya ngambil referensi dari ibu. Jadi, Anda menulisnya bagaimana? Nggak tahu kalau itu. Oh, nggak tahu. Oke. Jadi maknanya kutipan dalam kutipan itu seperti itu ya. Maksudnya Anda mengutip dari seseorang yang seseorangnya juga mengutip lagi dari orang lain. Gitu. Misalnya saya mengutip tulisannya Bu Verika yang Bu Verika Wita mengutip tulisannya Pak Yadi. Misalnya begitu. Itu kutipan dalam kutipan. Jadi misalnya Bu Verika Wita punya tulisan di tahun 2010. Atau jangan 2010 deh. 2019. Nah, tapi Bu Verika itu mengutip tulisannya Pak Yadi yang tahun 2015. Maka saya nulisnya akan menjadi menurut Yadi dalam Verika Wita. Tahunnya berapa nih? Saya ulangi, perhatikan ya. Misalnya Ibu Verika Wita membuat jurnal tahun 2019. Di mana dalam jurnalnya Ibu Verika Wita itu, Bu Verika Wita mengutip pendapatnya Pak Yadi. Pendapatnya Pak Yadi itu dituangkan dalam jurnal tahun 2015. Nah, maka saya akan menulisnya menurut Yadi dalam Verika Wita, karena sebetulnya punya pendapat kan Yadi. Tapi pendapatnya Yadi itu bukan Yadi dong ya, Ernawadi ya. Menurut Ernawadi dalam Sembiring. Gitu ya nulisnya ya, harus nama belakang. Menurut Ernawadi dalam Sembiring. Tahunnya tahun berapa nih? 2019 bukan, Bu? 2019, betul. Karena yang saya kutip adalah tulisannya Verika Wita Sembiring yang terbit tahun 2019. Jadi kutipan dalam kutipan seperti itu ya. Yang punya pendapat itu sebetulnya Yadi tahun 2015, tetapi pendapatnya Yadi Ernawadi ini dikutip kembali oleh Verika Wita Sembiring tahun 2019. Sehingga kita menulisnya menjadi menurut Ernawadi dalam Sembiring 2019. Itu kutipan dalam kutipan. Gitu ya. Oke. Sekarang kayaknya udah semuanya saya sampaikan. Ada yang mau tanyakan dulu tentang kerangka pemikiran? Oh iya, di kerangka pemikiran itu yang paling penting, saudara. Tadi kan Anda bikin ada grand theory, kemudian ada middle range theory, dan kemudian ada apply theory ya. Nah, pada saat Anda membuat apply theory, ini yang tolong Anda perhatikan nanti waktu membuat tugas. Pada saat Anda menuangkan apply theory, Anda harus mampu menunjukkan hubungan antar variabel. Itu. Misalnya, kalau variabel X1-nya adalah kompensasi, kemudian Y-nya adalah loyalitas pegawai, misalnya. Ya, maka bagaimana X1, bagaimana kompensasi itu bisa mempengaruhi loyalitas, itu Anda tuangkan di latar belakang. Jangan salah ya, kunci latar belakang dia harus ada grand theory, ada middle theory, ada apply theory, dan hubungan antar teori. Ada 4 ya saudara, harus muncul itu unsur itu dalam tugas Anda. Grand theory, middle range theory, apply theory, dan kemudian hubungan antar variabel. Kalau Anda menelitinya hubungan, ya. Kalau pengaruh ya pengaruh antar variabel. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Saya kan pernah baca, Bu, di skripsi punya orang lain dari Google. Nah, di situ nggak ada hipotesisnya. Apa kalau penelitian itu bisa nggak, Bu, kalau nggak ada hipotesisnya? Oke, pertanyaannya menarik nih. Hipotesis sendiri apa, Sela? Masih ingat nggak? Hipotesis sendiri apa itu yang dimaksud dengan hipotesis? Masih ingat nggak? Dugaan sementara. Terhadap apa? Terhadap penelitian yang Ya, dugaan sementara terhadap hasil penelitian yang masih akan diuji kan ya, melalui tahapan-tahapan penelitian. Nah,
menarik nih, apakah suatu penelitian itu harus ada hipotesisnya? Tergantung jenis penelitian kita. Kalau penelitian kita penelitian kualitatif yang tidak akan diuji menggunakan uji regresi ya gitu ya, uji regresi atau uji ekonometrika misalnya ya, Anda boleh saja tidak membuat hipotesis, Anda tidak melakukan dugaan apapun, karena Anda melakukan penelitiannya jenisnya adalah kualitatif. Karena dia bersifat deskriptif, menjelaskan. Proses berpikirnya gimana kemarin kalau yang kualitatif? Penelitian kualitatif, proses berpikirnya bagaimana kemarin? Berpikir induktif, Bu. Iya, betul, Amalia. Ya. Kalau Anda menggunakan penelitian kualitatif yang proses berpikirnya adalah proses berpikir induktif dari khusus ke umum, Anda boleh saja tidak menggunakan hipotesis. Jadi Anda tidak mau menduga apapun, supaya apa? Supaya penelitian Anda bisa berkembang, mendalam, luas, bahkan mungkin mencari sesuatu yang luar biasa, yang tidak terpikirkan sama sekali, karena tidak dibatasi oleh hipotesis. Tapi dalam penelitian-penelitian kuantitatif, biasanya itu harus dituangkan dalam bentuk hipotesis, di mana hipotesis itu nantinya akan diuji. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan, kalau saat ini ya, dengan software tertentu, supaya pada akhirnya bisa menjawab masalah penelitian Anda, atau hipotesis penelitian Anda akan terjawab dengan software. Jadi untuk Sela, kalau penelitiannya kualitatif, pada umumnya tidak menggunakan hipotesis. Bolehkah penelitian kualitatif menggunakan hipotesis? Boleh. Kalau kita sudah menduga dulu, dugaan kita sementara apa. Tapi supaya tidak membatasi pola pikir pemikir, karena penelitian kualitatif itu bisa menemukan teori atau konsep baru. Jadi jangan dibatasi dulu gitu ya. Kalau mau pakai boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tapi pada penelitian kuantitatif, di mana nanti Anda akan melakukan teknik analisis berdasarkan software-software tertentu, analisis regresi misalnya ya, analisis ada error correction model, kointegrasi gitu ya, macam-macam ekonometrika itu, maka kita sebaiknya menggunakan hipotesis. Hipotesis itu menggambarkan pola hubungan antar variabel. Kemarin sudah saya jelaskan. Kalau X1, X2 ke Y, maka hipotesisnya ada 3. Pengaruh parsial X1 terhadap Y, pengaruh parsial X2 terhadap Y, terus yang ketiga adalah pengaruh X1 dan X2 secara simultan ke Y. Begitu ya? Sela ya? Sela? Iya, Bu, sudah mengerti. Oke. Kalau kemudian Anda melihat, yang saya baca penelitiannya juga kuantitatif, Bu, tapi dia tidak mengeluarkan hipotesis. Oh ya, boleh saja. Dalam arti, kaidah yang benar seharusnya menggunakan hipotesis. Kalau sudah tahu yang benar, kenapa kita harus membuat yang tidak benar, gitu ya? Yang benar untuk penelitian kuantitatif kita gunakan. Iya, Bu, baik, Bu. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ada lagi yang lain? Nah, kalau sudah membuat kerangka pemikiran, tahapan kita berikutnya adalah membuat skema kerangka pemikiran. Skema kerangka pemikiran. Skema kerangka pemikiran itu bentuknya seperti diagram alir, bagan. Bagan yang menggambarkan grand teorinya, kemudian bagaimana dia diturunkan menjadi middle range teori. Kemudian bagaimana middle range teori itu diturunkan menjadi applied teori. Dan kemudian bagaimana hubungan antara variabel-variabel dalam applied teori tersebut. Itu yang akan diuji. Ya, itu dalam bentuk seperti bagan alir. Ya, nanti kalau Anda bingung bagaimana membuat bagan kerangka pemikiran atau skema kerangka pemikiran, kalau Anda bingung bagaimana membuat skema kerangka pemikiran, Anda boleh datang ke perpustakaan Unjani sehingga Anda bisa melihat seperti apa skema kerangka pemikiran itu. Oke, kalau tidak mungkin di repositori Unjani juga bisa dibuka. Kalau Anda ada di luar kota, bukalah di repositori Unjani. Atau minta tolong temannya yang rumahnya di sekitar Cimahi untuk datang ke perpustakaan, kemudian difoto. Boleh kok difoto. Oke,
Jadi tadi habis kerangka pemikiran, kita membuat